Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, saya Imelda Simbolo, mahasiswa YKN Tarutung, semester 2 dengan NIM 210101131, mata kuliah teori pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Di sini saya akan mempresentasikan teori belajar kognitif. Tokoh-tokoh penting dalam teori belajar kognitif. Yang pertama, Robert M. Gagne. Robert M. Gagne mengungkapkan sebuah teori belajar yang berasal dari psikologi kognitif yang berupa teori pemrosesan informasi atau informasi processing theory. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia, sedangkan pengolahan otak manusia sendiri dapat dijelaskan dalam berbagai bagai. Pertama, reseptor atau alat-alat indera. Bagian ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan, mengubahnya menjadi rangsangan neural, memberikan simbol-simbol informasi yang diterimanya, dan kemudian diteruskan kepada sensory register. 2. Sensory register atau penampungan kesan-kesan sensoris. Bagian yang terdapat pada syaraf pusat fungsinya menampung kesan-kesan sensoris dan mengadakan seleksi sehingga terbentuk suatu kebulatan perseptual atau persepsi selektif. Informasi-informasi yang masuk sebagian diteruskan ke memori jangka pendek. 3. Short term memory. Memori jangka pendek. Bagian ini menampung hasil pengolahan perseptual dan menyimpannya. Informasi tertentu disimpan lebih lama dan ditentukan maknanya. Memori kerja, kapasitasnya terbatas. Informasi dalam memori ini dapat ditransformasi dalam bentuk kode dan selanjutnya diteruskan ke memori jangka panjang. 4. Long term memory. Memori jangka panjang menampung hasil pengolahan, menampung hasil yang ada di memori jangka pendek. Informasi disimpan dalam memori jangka panjang dan bertahan lama. Informasi-informasi baru berintegrasi dengan informasi-informasi lama yang sudah tersimpan dalam memori jangka panjang adalah dengan pemanggilan. Ada dua cara pemanggilan. 1. Informasi mengalir dari memori jangka panjang ke memori jangka pendek dan kemudian ke respons generator, atau informasi mengalir langsung dari memori jangka panjang ke respons generator selama panggilan atau respon otomatis. 5. Respon generator. Respon generator atau pencipta respon menampung informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi jawaban. Menurut fisiologi kognitif, reinforcement sangat penting juga dalam belajar, meskipun alasan yang dikemukakan berbeda dengan psikologi behavioristik. Menurut psikologi behavioristik, reinforcement berfungsi sebagai penguat respon atau tingkah laku, sementara menurut psikologi kognitif berfungsi sebagai balikan atau feedback, mengurangi keraguan-raguan sehingga mengarah kepada pemahaman. Teori behavioristik menurut Piaget. Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Perlu diketahui bahwa Jean Piaget adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss yang mempelajari anak-anak di awal abad ke-20. Teorinya membahas perkembangan intelektual atau kognitif yang diterbitkan pada tahun 1936 dan masih digunakan hingga saat ini. Menurut Jean Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensorimotor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensorimotor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat disimulasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak. Dan karenanya kejadian itu akan menentukan kebatasan pengalaman anak, tetapi melalui pengalaman yang dialami anak, skemata awal ini dimodifikasi.
Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajaran atau introductional content sebelum didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa atau advanced organizer. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar siswa. Advanced organizers adalah konsep atau informasi umum yang mewadai semua isi pelajaran yang akan dipelajarkan kepada siswa. Advanced organizer dapat memberikan 3 manfaat. 1. Menyediakan suatu kerangka konseptual. 2. Berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari. 3. Dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Untuk itu, pengetahuan guru terhadap isi pelajaran harus sangat baik. Dengan demikian, akan mampu menemukan informasi yang sangat abstrak, umum, dan inklusif yang mewadahi apa yang ingin diajarkan. Guru juga harus memiliki logika berpikir yang baik agar dapat memilih materi pelajaran, merumuskannya dalam rumusan yang singkat dan padat, serta mengurutkannya materi tersebut dalam struktur yang logis dan mudah dipahami. Jerome Burdner mengatakan bahwa seorang guru harus bisa untuk memberikan kesempatan pada peserta didiknya agar bisa menjadi seorang yang bisa menyelesaikan suatu masalah, seorang yang cerdas, seorang yang menyukai sejarah, seorang yang pandai dalam bidang matematika, dan sebagainya. Dalam pandangan Jerome Burdner, proses belajar sangat dipengaruhi dengan adanya pengaruh kebudayaan terhadap perilaku peserta didik. Discovery learning adalah teori belajar kognitif yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh Jerome Burdner. Ia menyatakan bahwa suatu proses belajar atau pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan kreatif apabila seorang guru dapat memberikan kesempatan pada peserta didik demi menemukan sebuah konsep, aturan, teori, dan pemahaman yang berkaitan dengan kehidupan. Teori kognitif mempunyai beberapa kekurangan sebagai berikut. Pertama, teori ini dianggap lebih dekat kepada psikologi belajar anak, sehingga penerapannya pada proses belajar anak tidak mudah. 2. Teori ini dianggap susah dipraktikkan sebab seringkali kita tidak mungkin memahami struktur teori kognitif tersebut menjadi bagian-bagian yang jelas. 3. Teori belajar kognitif ini keberhasilan sebuah pembelajaran tidak dapat diukur dengan hanya satu orang siswa saja. 4. Teori ini dapat menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. 5. Teori ini sulit dipraktikkan terutama untuk usia lanjut. Kelebihan teori kognitif adalah sebagai berikut. Teori kognitif ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah atau problem solving. 2. Teori ini juga dapat meningkatkan motivasi siswa. 3. Teori kognitif ini juga dapat menjadikan lebih kreatif dan mandiri. 4. Dalam teori ini dapat membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Presentasi saya, selamat menonton dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.